acara kita mulai, perkenankan Bapak untuk memberikan sedikit motivasi kepada para peserta temu pendidik Nusantara yang ke-10. Langsung saja Bapak, nggih. Baik, kepada Bapak Suratmo SPDMM kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi masyaallah la yasukul khairan ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu ilallah. Bismillahi masyaallah maka nabi nikmati fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Pak Kasih, maaf Pak Kabid, jadi rasa kasih aja ya. Yang saya hormati, saya ulang, Pak Kabid Pendidikan SD, Pak Sutikno. Yang saya hormati teman-teman dari Korwil Kersandik, ada Pak Pri, ada Pak Janoto, Bapak Ibu pengawas, kelihatannya banyak di sini ya, SD, SMP, dan Pak Kacap, sampai lupa Pak Wida ya, Pak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang diwakili Pak Pengawas SMA. Ini sahabat lama ketemu di sini, Pak Nurida, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir, dan teman-teman peserta temu pendidik Nusantara yang ke-10 Kabupaten Banyuwangi ya. Dan tamu spesial kita Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari Yayasan Guru Belajar dari Malang, Ponorogo, Surabaya. Oke, tepuk tangan untuk beliau bertiga. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini di hari keluarga mestinya ya, hari Minggu, di hari vakansi mestinya kita untuk healing ya. Di hari makan enak untuk ibu-ibu, biasanya kesempatan masak itu ya hari Minggu ya. Ya. Tapi alhamdulillah kita bisa menyisihkan kepentingan personal maupun keluarga itu demi kemajuan pendidikan Kabupaten Banyuwangi dan Indonesia. Bu Lina dan Pak Agus yang tadi belum saya sebut sebagai inisiator, dan juga teman panitia, kami atas nama Dinas Pendidikan menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kegiatan temu pendidik Nusantara Kabupaten Banyuwangi ini yang ke-10, dan kayaknya kita selalu andil ya Bu Lina ya, dari 1 sampai ke-10 ya. Ya, apapun bentuknya Banyuwangi insya Allah, Bapak yang dari Yayasan Guru Belajar, insya Allah Banyuwangi selalu ngikut ya, itu yang harus dicatat ya. Dan alhamdulillahnya tahun ini kita diikuti lebih terstruktur lagi. Mudah-mudahan akan menginspirasi guru-guru lain yang belum terlibat di temu pendidik Nusantara ke-10 ini. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Kegiatan ini menjadi strategis manakala banyak sekali kritik, evaluasi. Kalau evaluasi levelnya masih di bawah ya, yang keras itu kan kritik yang disematkan kepada kita, khususnya kepada guru, tentang masih belum berhasilnya proses layanan kependidikan kepada anak didik di wilayah kita masing-masing ya. Jadi strategis ini. Ini adalah ajang untuk membuktikan bahwa yang mereka tuduhkan itu tidak benar. Setidaknya setelah ini. Setelah ini tidak benar ya. Karena kami yang ada di temu pendidik Nusantara kali ini adalah kami telah berbuat, kami telah mencoba, dan kami telah membuktikan bahwa benar-benar anak-anak ini sekolah ya belajar.
Karena kritiknya kan ya Pak ya, lebih ya hasil riset ini udah bahwa selama ini bahwa di Indonesia anak-anak sudah rajin sekolah tapi mereka belum belajar. Ini ajang untuk membuktikan bahwa kita tidak seperti yang dihadapkan oleh mereka. Ya. Sekaligus juga ajang-ajang yang lainnya. Ya. Termasuk juga kritik-kritik dan juga evaluasi yang lainnya. Nah, kalau secara terstruktur, jangankan mereka yang ada di eksternal, walaupun orang eksternal itu juga kadang sajanya ya orang dalam, tapi mereka berani untuk menyampaikan. Ya, mungkin juga di sini banyak yang kayak gitu. Yang paling berani dan mencuat itu kan Pak Guru Gembul, ya Pak ya. Yang menurut saya guru paling berani Indonesia setelah Bu Listiriani, Bu yang di Jakarta itu guru SMA ya di Jakarta. Setelah itu ada Pak Guru Gembul. Beliau kalau udah ngeritik pendidikan Indonesia luar biasa dan banyak benarnya. Karena kebetulan yang ngeritik atau yang mengupas itu kan praktisi. Jadi dimulai dari bagaimana anak-anak merasa tidak happy belajar. Nah, berarti itu target kita ya bagaimana anak-anak jadi happy kan begitu ya. Bagaimana guru-guru juga tidak merdeka dalam melaksanakan tugasnya ya. Jadi bukan salah siswa, bukan salah guru, bisa jadi salah sistemnya. Nah, saya yakin teman-teman semuanya bisa memperluas wawasan ini. Kenapa sih harus ada Merdeka Belajar? Kenapa harus ada sekarang kurikulumnya sementara diberi tajuk Kurikulum Merdeka? Ya karena banyak evaluasi. Kalau terstruktur ya yang jelas hasil uji kompetensi guru Indonesia masih di bawah standar. Tadi Pak Tim sudah lengkap ya di paparan itu ya. Nah, sudah yang jelas itu udah nggak bisa dibantah ya. Itu aja baru penilaian yang diperoleh dari ujian tertulis ya. Yang dulu Bapak Ibu saya kira semuanya masih ingat kan apa saja waktu itu kompetensi yang diuji ya. Pedagogik, profesional, personal, kepribadian, daya, terutama pedagogik dan profesional ya. Itu hanya sekian puluh persen, berapa 60 sekian persen lah ya. Itu rata-ratanya. Yang di bawah standar banyak banget. Padahal itu belum menguji bagaimana kompetensi kepribadian dan sosial. Tadi Pak Kabid mungkin sudah memaparkan tentang model ya, model kompetensi guru Merdeka Belajar atau konsep kurikulum Merdeka itu kayak apa sekarang ini. Artinya ada gap yang masih harus segera kita kejar yang ibarat jarak itu sangat jauh ya. Disparitasnya sangat tinggi antara fakta di lapangan dengan kondisi ideal yang diharapkan. Saya tidak tahu di Malang, di Surabaya, di Ponorogo, di Banyuwangi 3 dosa besar itu masih ditemukan Pak. Benar ya Bu ya? Nggak usah ngomong kasusnya, pokoknya ditemukan lah. Itu indikasi bahwa ya proses belajarnya, proses pembelajarannya masih belum ideal. Apalagi kalau diarahkan bahwa 3 dosa besar itu justru dilakukan oleh guru. Berarti guru-guru kita masih ada, mungkin masih banyak, ya kan harus diuji ya untuk sebuah keputusan ya, untuk sebuah kesimpulan ya. Nah, masih ada guru kita yang belum memenuhi syarat minimal memiliki kompetensi sebagai pendidik, Ibu Bapak. Disinilah kita hadir di tempat ini. Ya, disinilah kita akan sharing, disinilah kita akan diskusi, sekaligus mungkin nanti bisa merumuskan rekomendasi. Sangat senang kiranya kalau Temu Pendidik Nusantara ini nanti akan ada rumusan-rumusan usulan kepada Dinas Pendidikan, kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi, bagaimana supaya guru-guru di Banyuwangi ini bisa melaksanakan merdeka mengajar. Kan begitu ujungnya.
Nah, mereka mengajar supaya anak-anak bisa mendapatkan satu jaminan mereka bisa merdeka belajar. Nah, ini tidak ringan, ya, tidak ringan. Kita ada hambatan struktural, ya, kita ada hambatan psikologis, kita ada hambatan budaya dan kebiasaan, kita ada hambatan finansial mungkin, ya. Tidak usah saya urai satu-satu lah, ya. Ibu bapak sudah merasakan, ya. Tapi di antara hambatan yang paling banyak itu menurut saya adalah hambatan berpikir yang di sana memang juga kompilasi dari beberapa hambatan yang tadi saya sebut, terutama hambatan budaya dan struktural. Paling gampang aja, Bapak dari guru belajar ya. Yang paling sulit itu adalah bagaimana membangkitkan semangat giroh guru-guru Indonesia, guru Banyuwangi untuk memanfaatkan opportunity sekarang ini. Bahkan boleh dibilang guru hari ini mendapatkan privilege berkaitan dengan kewenangannya untuk melaksanakan tugasnya secara profesional. Ini kan dapat keistimewaan, ya, privilege itu ya. Keistimewaan apa? Terserah Anda, terserah Bapak Ibu guru, ya, terserah mau di-create kayak apa proses pembelajaran, selama arahnya adalah untuk pengembangan penumbuhan anak didik, fisik, mental, spiritual, logika, daya kritis, karakter dan sebagainya. Caranya gimana, Bapak Ibu? Yang itu berbeda jauh dengan dulu. Dengan kurikulum yang lama, di mana guru itu hanya sebagai tukang, ya, hanya sebagai pelaksana saja, bener nggak? Nah, sebagai undagi itu ya tukang, Bu. Jadi, pokoknya tukang jahit lah kita itu ya. Anak itu mau dicetak seperti apa? Ini modelnya, ini tujuan pembelajaran institusionalnya, ini pembelajaran kurikulernya, ini tujuan macam-macam lah sampai ke instruksionalnya. Sudah, bahkan kita dulu pernah juga ada satu dokumen yang sampai ke metodenya itu loh sudah ditentukan. Ya kalau dulu lama-lama masih ingat gitu ya, nggak usah kita sebut. Pokoknya ini bermuasabah lah kita ya, nggak pengen koreksi siapa-siapa. Hari ini kerannya itu sudah dibuka lebar-lebar, bahkan nggak ada keran. Iya kan, boleh dibilang begitu. Sudah loss, ya, loss sudah. Mas Menteri sudah luar biasa ini. Pak Anindito di beberapa kesempatan juga sudah menyampaikan itu ya, ya sebagai kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Nasional ya, Pak Anindito Antonas. Nah, dan beliau menyebut, oke, kita koreksi satu-satu ya Bapak Ibu. Cirinya ini untuk menguji hambatan tadi itu, untuk menguji apakah kita itu ada hambatan untuk melaksanakan ini, terutama dari sisi perubahan mindset, pola pikir, karena juga kita tidak terlalu lama dicetak menjadi guru yang menjadi hanya tukang saja, hanya pelaksana saja. Hari ini kita dicetak ya sebagai arsitek sekaligus sebagai teknik sipilnya, sebagai tukangnya, sebagai pemborongnya, ya, bahkan juga sebagai pembayarnya kadang kita ya. Ciri yang pertama menurut Pak Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen itu, cirinya adalah ada di materinya itu tidak harus banyak, materinya itu simple tapi harus dalam. Maka pembelajarannya sering disilakan dengan harus selalu bersifat deep learning, karena target kita adalah higher order thinking skill, kan begitu. Nah, bisa enggak itu? Ini baru ngomong satu item saja, ya. Itu banyak loh faktor variabel yang harus kita singkirkan, yang dulu itu terbiasa kita lakukan, sekarang itu pelan-pelan harus disingkar. Bisa enggak? Mungkin gurunya ingin, belum tentu kepala sekolahnya. Ya, guru kepala sekolah, pengawas mungkin juga ketir-ketir ya. Ya, ini harus satu level. Ya, harus satu konteks yang sama, harus satu gerakan untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Contohnya ini, materinya itu tidak harus semuanya dikuasai oleh anak, sedikit tapi dalam. Tentu tiap sekolah, tiap anak itu bisa beda-beda.
Tapi kan tetap ada acuannya, yaitu di capaian pembelajaran. Tapi untuk mencapai ke sana, modalnya itu materinya seberapa belum tentu sama antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, antara anak yang satu dengan anak yang lain. Nah, yang paling vulgar biasanya Bapak Ibu guru ini sangat sulit untuk tidak mentarget bab materi apa selama 1 semester. Masih ada enggak yang gitu? Waduh, materi saya masih banyak. Ini sudah bulan Agustus ya. 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 Apalagi ibu bapak berorientasi pada buku teks, buku paket maupun buku penunjang. Apalagi kalau ada sekolah masih jualan LKS. Udah, ini kritik yang paling pedas Pak. Ya. Kok ada hari ini sekolah masih jual dalam tanda kutip ya, mungkin jual beneran, mungkin jual yang ya agak berbau paksa rela, sukarela yang agak didorong-dorong gitu ya, sampai dengan benar-benar itu dibuka apalah bentuknya, ini diserahkan ke paguyuban, ini diserahkan kepada kumpulan wali murid. Kami enggak kok Pak, itu inisiatif dari paguyuban. Ya nggak usah ngomong lah ya, kalau itu saya dengarkan kayak Parano nggak tahu dari guru aja. Mari kita bongkar sama-sama. Kalau itu masih ada ibu bapak, sejatinya kita sedang masih membuat barrier untuk penyelenggaraan kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar. Nggak bisa jalan. Ya, nggak bisa jalan. Tapi juga Merdeka. Tapi di balik itu juga ada tantangan Bapak ya. Bahwa guru kita itu terbiasa dengan menunggu. Karena dulu sebagai tukang, maka menunggu. Oke lah, mungkin pemerintah nggak ada silabus, nggak ada GPPP, nggak ada RPP, apalagi RPP nggak ada, ya sudah semuanya diserahkan. Tapi kan Bapak Ibu nunggu. Nah, kita ono tutu ya. Nah, kita ada yang memulai lebih dulu, nggak mau. Padahal kalau guru yang hebat mestinya, udah saya sudah berkarya langsung ya. Nah, nanti bisa dicek Bu Lina, Pak Agus ya, di antara guru-guru kita ini berapa yang benar-benar bisa menjadi trendsetter di lingkungannya. Pasti yang banyak adalah follower terus ya. Nunggu. Dan celakanya lagi Bapak, sudah kayak begitu, nggak salah ini. Ini adalah sesuatu yang memang harus kita jalani, harus kita alami kayaknya. Karena saking udah membekunya atau sudah membantunya di sini mindset kita sangat sulit. Yang semula itu tinggal pakai, sekarang benar-benar minta untuk bikin sendiri, dirancang sendiri. Yang itu pasti butuh kompetensi, butuh referensi, ya butuh experience juga mungkin ya, butuh pengalaman yang banyak, trial errornya banyak, sehingga karya panjenengan untuk merancang sebuah pembelajaran sekaligus melaksanakannya itu benar-benar sudah seperti filosofi kurikulum Merdeka. Tapi siapa yang berani memulai? Dan kita kan biasanya nggak mau repot, alah ya mau makan sate aja kok tidak memelihara kambingnya. Kan nanti pasti banyak itu ya yang jual ya. Bahaya lagi kalau masih ada yang kayak begitu. Dan anehnya lagi, ini fatalnya lagi, pemerintah kan menyiapkan di guru belajar juga ya, di guru belajar ID ya, guru belajar ID di PMM, dan di banyak platform itu ya, di kurikulum kemdikbud.org juga banyak ya, modul-modul belajar. Ada etalase guru hebat di Indonesia yang boleh dipamang di sana, ya kan? Padahal itu sajane ngono hanya contoh best practice. Tapi celakanya karena kita memang awalnya itu nggak mau repot, ya sudahlah, copy, paste, replace. Ya. Dan itu sudah dianggap menggugurkan kewajiban. Dan itu adalah sudah memenuhi syarat untuk tetap lancar gaji dan TPP-nya.
guru ngomong satu hal ya. Wah, harus tersinggung. Saya malah sedih kalau jenengan nggak tersinggung. Apa Pak Ratno tetap bertahan yang kayak begitu tuh. Nggak bener Pak Ratno ya. Saya tidak seperti itu. Nah, tinggal saya ngomong lagi, buktikan. Yang kedua, kata Pak Kepala Badan Standar, ya, fleksibilitas dari kurikulum ini. Ya, sudah diberi kewenangan kepada guru, kemudian materi tidak harus selesai, ya, tapi CP-nya harus tercapai, maksud saya, ya, materinya itu tidak harus selesai, ya, yang direncanakan. Yang kedua adalah fleksibilitas, fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi, karena setiap wilayah punya background, punya latar belakang sosial ekonomi, mata pencarian, agama dan sebagainya yang berbeda-beda, mungkin geografis juga berbeda-beda. Disitulah letak fleksibilitasnya. Terserah ibu bapak akan di-create seperti apa di sekolah, ya. Bapak-bapak dari Surabaya, Ponorogo dan Malang, saya sering saya ungkap terus ini, wong lek perlu pagar sekolah itu bongkar. Itu sudah saya bilang berkali-kali itu kepada kepala sekolah, ya Pak, udah bongkar. Kalau pagar itu membuat anak-anak tidak bisa melaksanakan merdeka belajar, itu bisa letterlek, tapi kalau mau lugas ya harus ada prosedurnya ya. Karena instruksi dari kepala dinas, hari ini pagar sekolah saya bongkar. Oh, rame ya. Maksudnya kalau benar-benar itu mau dibuat gitu, pagarnya agak pendek saja, yang lebih humi, ya, bisa bernuansa hospitality, anak-anak akan kerasan di sekolah, kayak di pendopo aja loh Bapak Ibu. Ya, jenengan harus ngajukan dulu dong ke dinas pendidikan. Ya Pak, pagarnya akan saya rombak, nanti nggak tinggi, akan saya buat taman supaya sekolah kami nyaman. Begitu maksud saya. Terjemahan lugasnya begitu. Tapi ini juga bisa berarti kiasan. Maksudnya semua hal yang ada di sekolah Bapak Ibu yang itu akan menjadi penghambat terlaksananya merdeka belajar harus dikoreksi habis, harus dirumuskan yang baru. Bagaimana semestinya? Ya, saya sebenarnya sudah kasih contoh banyak banget gitu ya. Perlambang yang contoh saya selalu ekstrim isinya. Contoh, kalau anak-anak jam 7 itu dirasa belum siap untuk menerima pelajaran, jangan dimulai jam 7 pelajarannya. Itu loh Bapak. Jam berapa terserah, mau jam 12 mulai nggak apa-apa. Aduh. Itu contoh ekstrim Bapak Ibu ya. Maksud saya, lakukan layanan, buat layanan-layanan yang buat anak-anak itu gembira di sekolah, kemudian siapkan prakondisi bahwa kalau masuk anak-anak itu happy-nya tetap terjaga. Apalah bentuknya? Ya pendidikan karakter dan sebagainya. Nanti yang ketiga mau kita perpanjang itu ya. Nah, senam, bersih-bersih, yang senang musik suruh nyanyi-nyanyi di sana, yang senang olahraga siapkan bola-bola, ya kobar kodor dan sebagainya. Siapkan dulu. Ya maksudnya ya jangan jam 12 ya, terus sekolah udah opo ya. Maksudnya dimulai jam 9, jam 8, ada kegiatan-kegiatan yang bisa, ya kalau pembelajaran persepsi lah dia. Persepsi sebelum pembelajaran yang sebenarnya dalam konteks yang lebih luas di sekolah. Nah, saya pengen ya yang kayak begitu, atau anak-anak ya buat macam-macam aja agendanya. Mungkin suatu saat mutar film inspiratif, ya kan? Mungkin ngundang orang yang bisa menginspirasi anak-anak melaksanakan BAM Banyuwangi Ayo Mengajar. Kan bisa Bapak Ibu diagendakan, dirancang. Bisa. Apalagi kalau misalkan sekolahnya ada, oke lah saya sebut di Muncar sana, ngundang pelaut-pelaut yang hebat, ya, ibu-ibu yang piawai membuat godong. Tahu godong? Tempatnya ikan itu ya, atau ibu-ibu yang suka jahit. Berikan ke anak-anak keterampilannya, itu menarik kan? Nah, contoh seperti itu digabung dengan motivasi-motivasi, ya. Sehingga anak-anak senang di sana. Nah, itu fleksibilitas. Nah, saya minta Bapak Ibu pengawas juga
itu bisa menginspirasi, bisa memberikan arahan. Ayo sekolah ini seperti apa, anak-anak kok kayaknya di kelas jam 7 itu banyak yang ngantuk, oh berarti butuh senam, butuh kegiatan yang lainnya. Nah, berangkat dari kondisi existing yang ada, kira-kira kayak apa. Yang ini dulu nggak ada peluang kayak begini nih. Nah, saya tahu uniknya ibu-ibu itu mesti diskusi tentang kalimat tadi itu ya, fleksibel itu, nggak apa-apa, ya. Bagus ya. Kalau dengan diem malah bahaya ini ya. Oh iya, habis itu. Yang terakhir lah, ya ini kata Pak Anindito ya. Yang terakhir tentu pada kurikulum ini kita semuanya, dan ini juga sudah by design dari pemerintah pusat, bahwa sekitar 20-30% muatan pembelajaran kita harus diarahkan ke pendidikan karakter. Ya. Apakah itu dalam skala mikro, yaitu layanan di pembelajaran, Bapak Ibu, layanan pembelajarannya, maupun skala makro berarti pengelolaan sekolah. Kalau pengelolaan sekolah berarti berkait dengan pembiasaan di awal, di tengah-tengah pembelajaran, di akhir. Kalau mikro ya berarti mungkin bisa berkaitan dengan rutinitas ibu bapak pengajar, atau berkaitan dengan konten-konten tertentu yang memang berhubungan dengan muatan karakter anak-anak didik kita. Nah, ini perlu diterjemahkan. Kalau nggak ada guru yang sadar, ya semuanya tetap menunggu. Ya. Yang kelihatan itu hanya pokoknya seremoni aja. Ketika pagi ada penerapan 5S, ya semuanya datang. Tapi nggak diberi makna itu. Nyatanya begitu masuk kelas, anak-anak ketika jam istirahat, ketika ada gurunya lewat, ya mereka tetap berdigasan. Apa bahasa berdigasan dia? Ya masih begitulah, cuek, nggak mau hormat. Kan targetnya itu sebenarnya. Ya. Targetnya adalah bagaimana kalau ada gurunya yang datang, minimal mereka menyapa. Syukur-syukur kalau berhenti bermain langsung hormat, assalamualaikum. Kan begitu ya. Belum lagi kalau ada gurunya datang bawa sepeda, sepedanya ikut dituntun. Kalau bawa motor, motornya ikut disurung. Rame-rame, kita pengen kayak begitu. Yang itu praktek-praktek baik zaman dulu. Sekarang kan enggak. Ya. Dan ini harus dipahamkan kepada wali murid bahwa apa yang kita lakukan di sekolah semuanya itu untuk anak-anak. Kalau enggak, wali murid bisa tersinggung gitu. Saya bayar sekolah itu mahal-mahal. Kenapa anak saya diminta untuk ngepel toilet? Padahal itu kan bagian dari edukasi. Kenapa anak saya diminta untuk parkir sepeda gurunya? Harus bisa ngomong. Ya, itu adalah bagian ketawaduan seorang siswa kepada orang tua, kepada gurunya. Itu baru satu hal. Ya. Kita pengen ibu bapak. Itu loh yang saya maksud fleksibilitas tadi, udah begitu. Manfaatkan ruang kesempatan ini. Ya, nggak usah kayak pesantren lah, yang non muslim ya. Nggak usah kayak pesantren lah. Kita dapat separuhnya aja udah top. Ya kalau di pesantren itu kan mesti begini. Kalau cium kan, ya pokoknya kita tidak harus simbolik lah. Tapi di sini ya, yang penting di sini. Minta tolong dulu Bapak Ibu. Dan bicara karakter tentu kita tidak bisa lepas. Ya, tentu dari PR kita, yaitu 3 dosa besar. Ya, tadi sudah saya munculkan di awal ya, 3 dosa besar yang paling hari ini banyak kita dengarkan, kita dapatkan kabar, bahkan komplain, kemudian berita, termasuk apa yang menyebabkan anak ini tidak keras di sekolah adalah bullying. Ya. Selain tentunya masih ada kekerasan seksual dan intoleransi. Yang paling banyak Bapak Ibu itu bullying, ya, perundungan, ya, terutama perundungan verbal. Kalau perundungan fisik mungkin masih bisa dilihat, masih bisa dikontrol mungkin dengan CCTV, tapi perundungan verbal itu sulit untuk dideteksi. Ya kan, karena CCTV-nya mungkin nggak bisa sampai menangkap apa yang dikatakan oleh anak-anak itu. Apalagi kalau perundungan verbal lewat medsos. Ini harus juga menjadi atensi. Adalah yang mengawali kalau nggak harus semuanya.
Bagaimana cara mendeteksi ini? Bapak Ibu guru di dalam kompetensi profesional kita harus mulai IT, ada ya poin itemnya ya. Harus mulai IT. Saya minta benar-benar ngerti, terutama yang ada hubungannya dengan bagaimana mengedukasi anak-anak. Ya. Nggak harus semua guru itu jadi konten kreator, nggak harus lah ya. Tapi yang paling dasar saya minta Bapak Ibu bisa menjadi edukator, menjadi pelatih, menjadi pendamping, bahkan mungkin konselor di dunia digital juga. Bagaimana caranya? Butuh kompetensi. Mulai dari eksistensi digitalisasi pendidikan, kecenderungan sampai ke bagaimana cara untuk menangkal agar anak-anak ini tidak berlebih dari usianya dalam mengkonsumsi, dalam menangkap konten-konten yang membahayakan buat tumbuh kembang anak-anak. Harus bisa. Yang hari ini masih abai kita. Hari ini diskusinya itu hanya boleh atau tidak boleh pakai HP anak-anak. Itu Pak. Mestinya kita diskusinya harus lebih dalam lagi. Karena kalau diskusi hanya di sini Ibu Bapak, itu tetap kontradiksi. Di satu sisi digitalisasi pendidikan itu sudah menjadi tekad Mas Menteri. Bahkan kita mendapatkan percepatan setahun karena ada pandemi itu. Tapi di sisi yang lain kita kayaknya belum siap untuk bisa mengantisipasi, menanggulangi bahaya dari teknologi digital itu. Nah, di tengah Ibu Bapak, nanti Ibu Lina dan Pak Agus juga, ini materi ini saya minta benar-benar ada yang bisa mengawali, atau kalau ada ahli undang aja ke Banyuwangi, nanti kita fasilitasi bagaimana menyiapkan guru, bisa menyiapkan guru yang juga tidak hanya piawai melaksanakan merdeka belajar secara offline, tapi juga online, sekaligus juga siap dengan troubleshootingnya secara learningnya, secara pembelajarannya ya. Harus ada yang bisa yang kayak gitu Bapak Ibu. Kalau enggak Ibu Bapak, kita ini masih sibuk bagaimana melaksanakan digitalisasi pembelajaran untuk mengejar ketertinggalan, untuk juga mencapai target deep learning, deep resources pembelajaran juga, tapi kita masih abai terhadap bahayanya. Karena merasa tidak mampu, akhirnya muncul, Pak, sekolah saya udah nggak perlu ada HP-HPan sudah. Kan kontradiksi lagi dengan tujuan Mas Menteri ya. Kata Mas Fadil Farah dulu di saat beliau di depan Pak Jokowi kan ngomong bahwa untuk Jakarta saja jika pengen mengejar kualitas pendidikan Indonesia dengan di Amerika butuh waktu 80 tahun. Kalau HP atau digitalisasi pendidikan harus ditarik lagi ke belakang ke titik nol, bisa lama lagi kita akan ngejar ketertinggalan itu. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Menurut saya ya tetap jalan sesuai dengan proporsi, tapi seiring dengan itu kemampuan guru harus di-upgrade, terutama bagaimana mengantisipasi bahaya teknologi informasi dan komunikasi bagi tumbuh kembang anak-anak. Ya. Ini karena juga berkaitan dengan 4 pilar digitalisasi dimanapun berada ya, termasuk di bidang pendidikan. Jangan fokus saja kepada sains digitalnya, tapi juga harus ke etik digitalnya. Sering saya ungkap di sini ya, sampai ke culture digitalnya yang tidak kalah penting lagi adalah di safety digitalnya. Dan safety itu tidak hanya pada hardware dan softwarenya, yang menurut saya lebih penting itu adalah bagaimana aman buat tumbuh kembang anak-anak, itu yang penting. Nah, kalau ini kurang nanti bisa ngadakan pelatihan tersendiri kayaknya Belina khusus untuk itu ya. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, sekarang yang terpaling akhir ya, kalau ngomong itu pasti nggak akan selesai-selesainya. Yang paling akhir tentu saya berharap bahwa berapa jumlahnya Belina ini? 223 guru ini saya minta bisa menjadi inspirator ya, karena kan nggak semuanya guru penggerak ya ini ya kan. Nah, apapun status Ibu Bapak, saya minta yang ada di sini adalah trendsetter bagi guru yang lainnya. Saya minta, bahkan ada teman-teman mahasiswa ya, maaf tadi tidak saya sebut ya,
Nah, itulah kalau datangnya di tengah-tengah ya. Oke, Ibu dosen ya. Nah, nanti bisa kolaborasi ya. Guru Gembul itu juga nggak habis-habis juga ngeritik di LPT kamu ya. Ya, lembaga keguruan dan ilmu tenaga kependidikan ya. Ya, salah satu contohnya itu begini yang disampaikan. Mahasiswa diajari bikin RPP yang besok ketika lulus RPP-nya sudah nggak dipakai lagi. Aduh, itu nggak apa-apa. Kita senang kalau ada orang kritik. Dan itu sebenarnya kan menunjukkan apa yang harus segera kita kerjakan ya. Nah, saya kembali lagi ke sini. Mari kita buat satu ekosistem Merdeka Belajar di Kabupaten Banyuwangi. Itu ajakan saya. Saya ulang, mari kita bentuk ekosistem pendidikan yang bernuansa Merdeka Belajar di Kabupaten Banyuwangi. Ya. Karena hanya dengan cara ini gerakan kita ini akan berjalan dengan insya Allah jelas rekam jejaknya. Dengan cara ekosistem inilah kita akan bisa mematahkan stigma, tuduhan, mungkin juga kebiasaan yang juga benar bahwa setiap menteri selalu ganti kurikulum dan setiap ganti kurikulum selalu sifatnya formalitas, instrumental. Ya, yang kadang berhenti hanya sampai di level pelatihan-pelatihan saja. Setelah itu balik asal lagi. Nah, kita nggak pengen itu. Maka konsep komunitas pendidikan ya bernuansa Merdeka Belajar saya minta diwujudkan. Alhamdulillah di sini komponennya sudah ada. Bahkan sudah berjejaring dengan teman-teman dari kabupaten kota lain. Bahkan secara nasional. Teman-teman kita yang belum bisa mengakses atau belum tahu, saya minta ditunjukkan apa yang bisa mereka lakukan untuk bisa meng-upgrade ya, untuk meng-upskill kompetensi mereka, apakah itu secara offline dengan bergabung dengan komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Banyuwangi, tentu juga tetap aktif di K3S, di MGMP ya, termasuk secara online. Ada guru belajar org.id dan platform-platform lainnya, ada PMN dan sebagainya. Saya minta teman-teman yang ada di sini bisa menjadi inisiator, bisa menjadi lentera di tengah guru-guru kita. Mungkin masih banyak yang belum tahu, kemudian masih ada yang punya persepsi atau punya asumsi kebiasaan menunggu instruksi dari kepala sekolah dan pengawas. Saya minta sekarang gerakannya tidak vertikal lagi ya, yang dominan tapi horizontal, yaitu sesama guru harus saling motivasi. Maka nanti dari sisi kebijakan Pak Kabid, saya minta ini bisa didesentralisasi, tidak harus se-Kabupaten Banyuwangi. Bu Lina jika memungkinkan juga nanti kayak Korwil, kemudian ada K3S, itu juga bisa ada mitra-mitra kecil di sana. Karena orangnya juga L2, lu lagi ya, hanya bentuknya aja beda-beda ya. Bu Lina pengawas, Pak Agus kepala sekolah, kebetulan beliau dan PP, kemudian ada instruktur, kemudian guru penggerak, macam-macam kan, tapi beliau juga bekerja di instansi pemerintah ya, bajunya aja macam-macam ya. Tapi kenapa untuk efek ke lapangannya masih belum kuat ya? Mungkin butuh elaborasi tadi itu ya, elaborasi sehingga Banyuwangi mungkin gerakannya bisa plus, bisa lebih masif lagi dibandingkan dengan daerah lain mungkin yang belum ya. Sehingga kita selalu bisa memaknai the sunrise of Java, bahwa setiap ide, setiap gagasan, dan setiap inovasi itu harus berangkat dari Banyuwangi. Karena ketika orang lain, kita orang Ponorogo, Surabaya, Malang masih tidur, kita sudah bangun tidur, kita sudah sarapan, kita sudah bekerja, kita sudah berpikir, kita sudah berinovasi. Nah, kayaknya yang ini sudah langsung kena ya. Itu saja saya kira. Untuk selanjutnya monggo nanti bisa teruskan di forum-forum di kelas. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Terima kasih Bu dosen dan teman-teman mahasiswa, karena ini kalau kita mau belajar dari bagaimana memanage sebuah gerakan secara sosial dan juga di pemerintahan,
Jangan lupa Pak Gus Gulina di konsep pentahelik ya. Pentahelik ya. Mungkin di sini oke, sudah ada perguruan tinggi, ada praktisi, ada komunitas. Sekali waktu kita perlu mengundang teman-teman media. Ya kan, libatkan aja sesuai dengan ekspektasi mereka. Lalu mereka juga jadi narasumber supaya mereka menjadi bagian dari gerakan bagaimana pendidikan pelajaran ini bisa berjalan sesuai dengan kehendak kita bersama, yaitu mereka belajar. Ya, tokoh masyarakat mungkin berarti yayasan ya, NGO yang perhatian kepada terselenggaranya pendidikan yang bagus, menurut saya ke depan perlu dilibatkan. Nah ini juga poin peluang untuk berinovasi lagi di TPN 11 di tahun yang akan datang. Di Banyuwangi sudah menerapkan pentahelik untuk temu pendidik nasional gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu, terus semangat ya. Terus semangat. Dan ada guru honorer di sini? Banyak. Ada guru honorer di sini? Guru luar negeri, Pak. Nggak ada ya. Guru luar negeri. Guru luar negeri. Oh, ada. Guru TK. Oh, guru TK. Luar negeri, Pak. Luar Ini negeri, Pak. Kalau di TK gak ada sidang ini honorer. sesi dialognya ya. Luar Jadi berita bagusnya ya. Ah, tapi kita bisa mengkaji ya, bisa melihat berita juga di medsos, di YouTube. Bulan November atau tahun 2023 bisa jadi ini akan jadi momentum kita semuanya ya. Karena ada regulasi, ada perpres, ada PP yang mengamanatkan kepada eksekutif di tingkat nasional bahwa di bulan November ini setelah berjalan 5 tahun ya, kesempatannya sudah diberikan, sudah tidak boleh ada lagi tenaga honorer di Indonesia, termasuk guru honorer, nggak boleh ada lagi ya. Ini bisa menjadi berita menggembirakan, tapi ini bisa menjadi bencana tsunami. Ya kan begitu, level sampai di sini. Karena kalau sudah boleh ada tenaga honorer terus gimana? Pilihannya itu kan kalau ekstrim, kalau hitam putih antara di PHK massal ya. Kan saya ngomong opsi ya. Atau diangkat semuanya langsung. Ya, itu harapannya. Harapannya itu kayak guru TK. Pilih yang mana? Saya ngasih clue aja yang sudah dipublish di media massa ya. Pak Menteri, Bapak kita juga mantan atau Bupati Banyuwangi 2 periode, Pak Abdullah Azwar Anas, sudah pernah rapat dengar pendapat dengan Komisi 10, kemudian para pejabat di lingkungan Pan-RB juga sudah melakukan konferensi pers tentang apa hasil dari rapat itu. Yang pertama itu poinnya bahwa Komisi 10 minta agar tidak ada PHK untuk tenaga honorer. Kan sudah ya. Yang kedua, take home pay honor, apa kalau di kita itu insentif tenaga honorer. Kalau saya ngomong tenaga honorer itu nggak hanya guru loh ya, termasuk THR di Pemda itu ya, tidak boleh dikurangi ya, berarti minimal tetap ya. Syukur-syukur kalau ditambah ya, syukur-syukur kalau ditambah ya. Nah, dan yang kedua ya, tetap pemerintah daerah dalam ini kabupaten, kota, provinsi harus mencari cara bagaimana agar mereka tetap bisa dimanfaatkan sebagai tenaga pekerja di dunia masing-masing, apakah tenaga administratif atau pelaksana di SKBD maupun sebagai tenaga fungsional, mungkin guru, mungkin tenaga kesehatan ya. Tinggal hari ini kita menunggu bentuknya kayak apa. Setidaknya berita bagusnya kan tidak akan ada PHK insya Allah ya. Kalau lihat ini akan menjadi tahun politik di tahun 2024 ini. Nah, ini kan kita menganalisis Bapak Bia, ini bagian dari kita diskusi. Kayaknya bener nggak mungkin akan ada PHK. Kalau PHK jelas ini akan
punya dampak politik besar ini, terutama bagi yang didukung oleh incumbent, ya kan begitu ya. Nah, kita tunggu aja lah. Doa saya mudah-mudahan langsung CPNS. Saya, ya. Umurnya apa umurnya? Doa saya minimal semuanya langsung P3K. Ya kan? Tapi tentu syarat ketentuan diberlakukan. Ya. Usianya 4. Nah, kemarin kan ada portal pendataan pegawai non PNS, mungkin itu akan menjadi Kemarin acuan. saya sudah itu Ya. P3K kalau Itu saja, mudah-mudahan menyemangati dan bagi Bapak Ibu yang sudah PNS, saya kira juga nggak ada alasan untuk tidak terus bekerja. Toh tahun ini kita gajinya naik 8%. Ya, setidaknya itu tetesan oase yang di tengah gurun pasir ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima